Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tria Wulandari, mahasiswa program Profesi Guru dalam jabatan kategori 3 Universitas Negeri Semarang tahun 2023. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pengalaman lapangan 2 dengan materi fluidastatis dengan topik hukum Pascal. Selamat menyaksikan. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah, walaupun kita hari ini hujan-hujanan ya untuk sampai ke sini, tapi alhamdulillah sepertinya kalian hadir ya. Oke nak, silakan duduk. Baiklah, sebelum mengawali pelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa menurut saya dan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa dari saya. Baik, sebelum memulai pelajaran, Ibu absen dulu nak. Alifkah? Hadir. Anggur? Hadir. Ate? Aulia? Hadir. Sepertinya bangkunya tidak ada yang kosong. Nah, hari ini semuanya hadir nggak? Hadir. Ada tidak hadir? Masuk semua? Ya. Masrul, gimana Masrul keadaannya? Mana Masrul? Oke, Masrul sudah sehat? Sehat ya. Kemarin sepertinya Ibu dengar Masrul sakit kan? Ya. Ya, jaga kesehatan ya Masrul. Yang lain juga berarti ini Ibu titipkan saja ya absennya. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang fluidastatis. Namun sebelumnya Ibu tanya kesiapan kalian dulu ya, apakah materinya sudah dibaca-baca dulu di rumah? Sudah dibuka? Sudah, alhamdulillah. Jadi memang harusnya seperti itu nak ya. Sebelum kita ke sekolah belajar, harusnya kalian tuh sudah membaca dulu di rumah. Supaya apa? Supaya kalian itu punya modal pengetahuan kalian ya, yang bisa kalian bawa untuk kita pelajari bersama di sini, ya. Oke, untuk alat tulisnya nak sudah siap semua? Buku, pena, pensil, buku paketnya, HP dibawa ya. Ya, jadi nanti HP-nya akan kita gunakan untuk mencari literatur, nah ya. Ya. Baik, untuk menyemangati kegiatan kita hari ini, silakan kalian berdiri, kita bermain sejenak. Kenapa sudah senyum-senyum? Sudah mulai bersemangat? Oke. Nah, kalau misalkan Ibu bilang kayak gini, kalau kau suka hati tepuk tangan, gitu ya. Kalau kau suka hati hentak bumi,
Nah, kalau ibu ngomong, kalau kau suka hati tepuk gigi, Diam. bisa? Oke, ikuti apa ibu, konsentrasi. Siap? Ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk gigi. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati hentak bumi. Tepuk tangan. Gigi. Tepuk gigi. Hentak bumi. Oke, silakan duduk. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Semangat? Nah, sudah siap? Siap ya. Hari ini kita akan belajar tentang fluida statis. Namun sebelumnya minggu lalu kan kita sudah belajar ya sebelum fluida statis itu kan hukum Pascal. Nah, sebelum hukum Pascal kan kita sudah belajar tentang tekanan. Nah, masih ada yang ingat definisi tekanan? Ayo, siapa yang masih ingat definisi tekanan? Ayo. Oke, Evi? Tekanan adalah sebagian besaran suatu gaya per satuan luas. Ya, ada yang lain? Definisi tekanan? Saya Bu, Oke, silakan. tekanan dapat digunakan untuk mengukur kekuatan zat cair maupun gas dan memiliki hubungan erat dengan volume dan suhu. Oke, satu lagi. Siapa? Oke, aku silakan Bu. Tekanan dapat digunakan untuk mengukur kekuatan zat cair maupun gas dan memiliki hubungan erat dengan volume dan suhu. Ya, berarti yang jawaban Anggun hampir sama dengan si Yuni tadi ya. Nah, di sini ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya, Ibu bacakan dulu. Nanti setelah selesai kegiatan pembelajaran, itu kalian dapat menjelaskan prinsip hukum Pascal dengan tepat. Nah, prinsip hukum Pascal dengan tepat, kalian bisa menjelaskan ya. Kemudian kalian dapat membuat proyeknya itu berupa pompa hidrolik sederhana dengan tepat ya. Lalu kalian dapat melakukan percobaan menggunakan pompa hidrolik sederhana dengan sungguh-sungguh. Lalu yang terakhir, kalian dapat mempresentasikan hasil percobaan terkait penggunaan pompa hidrolik sederhana dengan percaya diri. Nah, ini ya. Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Mencuci Ayo, gambar apa ini coba? mencuci mobil. Steam. Hah? Cuci? Steam. Cuci mobil di steam ya. Berarti kita nyucinya di tempat pencucian mobil ya. Nah, kalau kita bawa mobil ini, kalau misalnya kita punya mobil, cucinya di rumah, kira-kira bagaimana mencucinya? Berarti kan kalau di gambar ini kan kalau dibawa di steam, nah mobilnya diangkat, ya kan? Tapi kalau di rumah, mungkin nggak kita mengangkatnya? Tidak, karena kita nggak punya alatnya. Ya, jadi kalau di rumah itu kita nggak bisa bersihin yang bagian bawahnya. Tapi kalau dibawa ke steam, nah ini pasti yang di bawah itu bakal bersih. Nah, coba kita seperti ini ya. Mobil tempat pencucian kendaraan akan diangkat dengan menggunakan alat pengangkat yang disebut pompa hidrolik. Itu membantu pencuci mobil menjangkau semua bagian mobil yang akan dicuci. Nah, untuk memahaminya, mari kita belajar. Oke ya. Nah, jadi kan tadi sudah Ibu tampilkan gambar, kemudian sudah Ibu tampilkan video. Nah, ini Ibu balikan lagi ya, di video ini itu kalau di gambar satu itu kan ada dua mobil, yang satunya di bawah, satunya di atas.
Nah, kalau kita bawa ke rumah, itu kan pasti yang bagian bawahnya tidak bersih. Jadi untuk mencucinya itu kita mengandalkan selang, ya kan? Tapi kita tidak tahu yang bawa bagian spakbor itunya tuh, apa bannya itu tidak tahu bersih atau tidak kan? Karena di sela-selanya tuh susah. Makanya yang di bawah ini, ya ini kan di bawah setir mobil. Nah, di sana kan ada kayak semacam alat ya kan? Nah, itu nanti gunanya itu adalah untuk mengangkat mobil ya. Jadi bagian bawah mobil itu bisa bersih ya, bisa bersih. Nah, pasti dalam benak kalian kira-kira pernah nggak terpikir mengapa mobil tersebut bisa terangkat dengan benda yang besi sekecil itu? Terpikir nggak? Terpikir ya. Bisa nggak kalau misalkan kita ngangkat sendiri di rumah? Nggak bisa, walaupun orang 4 pun nggak bisa ngangkat setinggi itu, ya kan? Tapi ini dengan bantuan besi ya dia bisa ngangkatnya. Itu gimana? Ya kan? Nah, berdasarkan video tadi ya, maka kita akan kaitkan ya kegiatan pembelajaran kita itu dengan materi hukum Pascal tadi. Ya, jadi dari 2 video tadi yang sudah kita simak ya, terus kita berpikir kenapa sih mobil itu bisa terangkat ke atas, maka ini akan kita bawa dalam pembelajaran kita, akan kita kaitkan dengan hukum Pascal. Nah, tentunya di dalam pembelajaran ini nanti Ibu akan menggunakan model Project Based Learning ya, atau PJBL. Nah, sesuai dengan judulnya ya, karena modelnya itu project, berarti nanti kalian akan diarahkan untuk membuat produk. Dengan apa? Dengan secara berkelompok. Ya, nanti kalian berkelompok, sudah berkelompok, kalian berkolaborasi dengan teman-temannya, ya. Kalian akan membuat proyek fisika sederhana. Ya. Lalu dari proyek yang sudah kalian buat, nanti kalian uji cobakan proyeknya. Ya. Kira-kira yang sudah dibuat itu proyeknya itu sudah sesuai apa belum? Atau sudah sesuai dengan topik atau belum? Atau kualitas proyeknya itu bagaimana? Apakah kuat? Apakah bahan-bahan yang digunakan itu lebih ramah lingkungan tapi dengan kualitas yang baik kayak gitu? Ya. Lalu nanti setelah sudah diuji cobakan, maka nanti kalian presentasikan sama kawan-kawannya. Ya, ini loh hasil proyek kami, gitu ya. Nah, dari hasil presentasi nanti ya Ibu akan lakukan penilaian. Ya, penilaiannya itu ada beberapa kriteria. Nanti Ibu akan dibantu oleh observer, oleh Ibu Dia. Ya, nanti Ibu Dia akan membantu Ibu dalam melakukan penilaian supaya penilaiannya itu lebih objektif. Ya, karena nanti kan kita ini kan waktunya penilaian itu kan dimulai dari awal sampai akhir. Dari aktivitas kalian, dari proyeknya, dari presentasi, dari kreativitasnya, semuanya akan dinilai. Maka dari itu Ibu perlu bantuan dari Ibu Dia supaya semua penilaiannya itu objektif dan tercover semua. Ya. Nah, dari sini untuk lebih memahami materi kita, nah Ibu kasih lagi video. Silakan disimak. Di video sebelumnya kita sudah sempat membahas tempat cucian mobil, yang di sana terdapat sebuah alat yang digunakan untuk mengangkat sebuah mobil. Alat itu bekerja menggunakan hidrolik, tapi kita belum membahas lebih jauh. Dalam teori fisika, hidrolik merupakan penerapan dari hukum Pascal. Apa itu hukum Pascal? Yuk simak video berikut ini. Let's go. Hukum Pascal adalah salah satu hukum fisika yang berlaku di dalam fluida statis. Nah, sebelah kalian perlu tahu apa itu fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Contohnya adalah zat cair atau zat gas. Nah, hukum Pascal dirumuskan oleh ilmuwan asal Prancis, yaitu Blaise Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu fluida di ruang tertutup akan diteruskan sama besar berikut ini. Skema ini menunjukkan bahwa adanya benda seberat W menyebabkan tekanan di piston bawahnya di bagian sebelah kanan. Tekanan pada piston sebelah kanan tersebut akan diteruskan oleh fluida ke segala arah. Tentunya
Selanjutnya, salah satu dari dinding piston yang di sebelah kiri itu akan menerima tekanan yang sama dengan piston yang sebelah kanan. Nah ini kan tadi sudah disimak ya dari ulasan video tadi. Ini kan ada piston kecil, kemudian di sini ada piston yang besar, ya. Nah ini kan luasnya itu kan berbeda, diameter luas penampangnya itu kan berbeda. Ini kan penampang nih, ini penampang 1, ini penampang 2. Ya kan ini luasnya berbeda, nah. Yang ini dengan yang ini. Tapi kenapa yang ini, yang lebih kecil ini mampu mengangkat benda yang lebih berat? Padahal kan di sini kalau dilihat dari luas penampangnya itu kan ini lebih kecil, ya kan? Nah kira-kira bagaimana sih ya mengapa benda tersebut itu bisa terangkat? Kemudian bagaimana prinsip kerja pompa hidrolik? Ya, jadi kan tadi kalian sudah melihat ada dongkrak, ada pompa, kemudian penerapannya lain-lain, termasuklah yang tadi eskavator, ya kan? Nah, hari ini Ibu akan meminta kalian untuk membuat proyek. Ya, proyeknya itu tentang pompa hidrolik. Nah, proyek ini nanti kalian kaitkan ya dengan skema yang itu, yang ada di gambar itu. Ya kan, itu ada luas penampang 1, luas penampang 2. Berarti nanti kalian harus berpikir bagaimana proyek itu bisa mencerminkan seperti skema itu. Ya. Nah, nanti kalian Ibu bentuk kelompok, ya. Ibu bentuk kelompok, nanti silakan didiskusikan. Nah, ini kelompoknya Ibu bagi dulu lah ya. Ibu bagi dulu kelompoknya. Ini kelompok yang Ibu bagi itu tidak bisa pilih-pilih, ya, tidak bisa pilih-pilih sesuai selera kalian bersama teman-teman. Ya, karena ini sudah sesuai dengan tes diagnostik kita kemarin. Jadi Ibu sudah bagi. Kelompok yang pertama dengarkan dulu, nanti baru pindah, ya. Kelompok yang pertama itu Sayuda, ketua kelompok. Kemudian anggotanya ada Rizky Ramadhani, Diaveta, Yuni, sama Mailan. Kelompok yang kedua itu ketua kelompoknya Yehesil. Lalu anggotanya ada Masrur, Anggun, Yolanda, Rizky Ayu. Kita berpindah. Sudah di kelompok? Sudah ya, itu sudah Ibu buatkan nama-namanya. Jadi jangan sampai tertukar anggota. Ya, ini Ibu bagi keluar KPD-nya ya. Tahu presentasi. Raja. Oke, sudah menerima semuanya KPD-nya lah ya? Sudah, Bu. Nah, itu silakan dibuka dulu, kita baca. Nih ya. LKPD-nya dibuka, itu yang di halaman pertama itu kan ada hukum Pascal judulnya, kemudian ada judul percobaan. Nah, judul percobaannya tadi sudah kita tentukan, yaitu membuat pompa hidrolik sederhana. Lalu di situ ada petunjuk kerja dan pertanyaan mendasar. Nanti setelah ini nanti kalian bisa, ya, tujuannya itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di sini, ya, dari proyeknya. Kemudian di halaman berikutnya, nah ini ada mendesain perencanaan proyek di bagian 2 nak, ya, desain perencanaan proyek, ya, sudah dibuka ini, ya, nah ya, di situ ada perencanaan alat dan bahan, kemudian alat-alat, langkah kerja. Nah, jadi nanti kalian silakan kira-kira alat dan bahan apa yang akan kalian gunakan untuk membuat pompa, untuk membuat proyek. Ya, jadi sebelum mendesain kalian itu sambil berpikir kira-kira alat apa yang bisa kita gunakan, tapi yang mudah ditemui, ramah lingkungan, dan memiliki manfaat, ya, sesuai dengan topik kita. Lalu nanti yang di nomor 2 itu langkah kerja proses. Berarti nanti kalian tuliskan langkah-langkah apa saja prosesnya nanti pas pembuatan. Nah, ini yang di B itu ada perencanaan pembagian tugas, ya, ada nama anggota, ada tugas. Berarti nanti kalian tuliskan, ya, jangan sampai terlewat itu anggotanya, ya. Harus ada itu tugasnya apa, ini Nabila, ya, Joshua. Ya, Bu.
Nah, AT ya, anggotanya itu dikontrol semuanya, itu petugas ya. Kemudian susu jadwalnya, jadwal itu disusun nanti. Kalian itu membuatnya di hari kapan, dari mulai persiapan, mencari literatur, perencanaan alat dan sebagainya. Itu kalian jadwalkan di situ. Kalian tulis, kalian kolaborasi dengan teman-teman, sepakat. Sudah sepakat, kalian tinggal tentukan tempatnya di mana untuk membuat proyek ya. Jadi sebenarnya ini proyek ini kita buat, tapi kita harus perencanaannya itu tertulis di sini ya, jadi harus jelas. Lalu ini rancangan proyek itu nama bagian, fungsi dan gambar. Berarti nanti di desain yang proyek kamu buat itu bagian-bagiannya kamu buatkan di sini. Kamu tuliskan, oh ini alatnya apa gitu ya. Terus ini fungsinya buat apa gitu. Lalu di yang terakhir yang nomor 5 itu deskripsi proyek. Nah, kalian tinggal jelaskan proyeknya. Ya, jelaskan proyeknya itu fungsinya apa, bagaimana. Lalu yang gambar rancangan produk, berarti nanti setelah kalian merencanakan semuanya, kalian gambarkan di dalam sini. Ya, kalian buat skema dulu, desainnya gimana yang pengen kalian buat. Ya, nah nanti setelah ini kan baru kita sepakat seperti ini nanti proyek yang akan kita buat ya. Jadi kalian itu perencanaannya itu sudah tersusun di sini. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Nah, untuk yang sumber alat dan bahannya itu nanti silakan kalian cari di literatur. Ada jurnal, boleh dibaca jurnal, artikel, ya gunakan handphonenya, ya baca-baca materinya yang ada di buku. Ya. Nah, silakan kalian kerjakan bersama teman-temannya. Silakan. Ini bahan-bahannya sudah di ini enggak? Oh iya, jadi ini papan bisa pakai papan bekas ya? Bisa, nanti tinggal kalian rapikan berarti papannya itu. Ya, kalian ukur kira-kira berapa kiri kanannya, depan belakang supaya jenjang proporsional pas dibikin. Ya, nah ini, yang ini, nah kalau yang ini kalau bisa ini jangan sampai ke bawah, karena kalau ke bawah kelewat. Nanti pas dimasukkan cairan ke dalam sini kan agak susah tuh. Ya, jadi kalau bisa ini dinaikkan lagi dikit. Iya, nanti pasti ini masih ini ya desainnya ya. Kalau misalkan lagu-lagu pakai, kalau yang di sebelah tadi kan pakai ini kan, pakai tipis. Kalau sini nih, kan nah, kalian pakai apa di sini? Ya, jadi kan nanti ada di setiap kalian itu punya versi sendiri. Kalau yang lain ini warna kayu, berarti nanti karena ini kardus itu kan lebih ringan kan. Nah supaya nanti tidak jatuh, ini kan pasti jatuh nih kalau lebarnya segini. Bawahnya harus lebih berat. Nah, jadi supaya tidak jatuh ya. Desain untuk yang kelompok 1. Ya, kelompok 1 ini kan pakainya apa pakainya? Yang ini pakai apa? Gabung. Yang ini bawahnya? Nah, berarti antara gabungnya dengan tripleknya nanti disesuaikan kira-kira lekatnya apa? Ya, mungkin nggak kalau sama gabung itu
yang bagian penyangganya itu di bagian belakang. Samping. Sampai bagian belakang sininya ya. Nah, berarti kan tergantung ini bahannya apa yang dipakai. Misalkan ini bahannya kayu, maka kalian harus pikirkan pakainya apa. Kalau kayu berarti pakainya paku. Pakunya disesuaikan, paku kecil atau paku besar. Nanti kalau paku besar, nggak sesuai, nggak cocok, nak. Ya. Nah, terus yang ini, yang di bagian belakang ini kira-kira alasnya. Kalau misalkan ini kan di pakunya di bagian belakang, berarti alasnya harus lebih tebal. Ya, jangan pakai kardus, nggak mungkin. Ya kan, ini pakai apa ini? Papan. Pakai papan, oh ya. Berarti ini pakai papan ya. Proyeknya sudah dibikin, desainnya sudah dibikin. Ya, kalian sudah buat, itu desainnya satu-satu. Tinggal kalian bikinkan kira-kira desainnya dengan bahan yang digunakan itu disesuaikan. Mau pakai bahan apa, mau pakai alat apa nanti yang digunakan ya. Jangan nanti kita pakai mentang-mentang ibu mintanya kalian pakai yang ekonomis misalnya, barang bekas misalnya. Jadi nanti alatnya itu tidak bisa digunakan dalam waktu yang lama, kan sayang, ya kan? Nah, kalau bisa proyek ini nanti kalian bikinnya itu supaya bisa difungsikan dalam jangka waktu yang lama, anak. Ya, jadi nanti kalau misalkan ada yang mau percobaan misalnya kan, alat kalian bisa digunakan, ya kan? Jadi berfungsi, tidak hanya satu kali pakai, ya. Nah, ini proyek ini nanti silakan kalian bikin di rumah, ya. Ibu tugaskan ini bikin di rumah berkelompok. Nanti kan kalian sudah bikin jadwal kapan pembuatan, ya kan, kapan pelaksanaannya, di mana, gitu kan. Nah, itu kalian bikin jadwalnya, ya. Nanti di dalam pembuatan kalian videokan prosesnya dari awal sampai akhir. Nanti kan terlihat bagaimana cara merekatkan antara pompanya dengan penyangganya atau pakunya, itu kan jelas karena. Nah, nanti juga kan terlihat juga siapa yang bekerja dengan yang tidak. Jadi ibu bisa menilai, ya. Jadi tidak ada anggota yang tidak bekerja, oke? Kalaupun tidak bekerja nggak apa-apa. Yang penting nanti tinggal penilaiannya aja, ya. Tinggal kalian kompak-kompak kerjakan proyeknya disesuaikan dengan topik kita hari ini, ya, pasca. Nah, di pertemuan selanjutnya nanti proyek yang sudah dibuat di rumah itu kan divideokan, ya. Nanti kalian uji cobakan alatnya itu di pertemuan selanjutnya, ya. Kita uji cobakan bersama-sama kira-kira alat yang sudah dibuat itu bisa nggak difungsikan, bisa nggak sesuai dengan skema kita tadi, ya kan? Kita kan tujuannya itu adalah untuk apa tadi? Menjelaskan, melakukan percobaan, kemudian kalian dapat mempresentasikan hasil percobaan, ya kan? Jadi alat produk yang kalian buat itu harus benar-benar maksimal, ya. Makanya kalian dibuat berkelompok supaya lebih ringan kerjanya, supaya ide-ide dalam kelompoknya itu kan keluar. Misalnya kan apa dari si Sayuda dengan si Rizky apa, nanti kan bisa disatukan, gitu kan? Jadi proyeknya tadi bagus, gitu, ya. Nah, silakan kita untuk pembelajaran hari ini. Siap. Saya bisa